Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 mata kuliah manajemen operasional kelas MJ 406. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Triani Rahmadani dengan NIM 250201020427. Yang kedua yaitu Valerie Anabel Maspaitela dengan NIM 240201010129. Yang ketiga Yoga Sila Saputra dengan NIM 240201010179. Dan yang keempat yaitu Zulkarnaini Faras dengan NIM 230201010057. Di sini kami memiliki soal tugas, yaitu sebuah perusahaan makanan ringan bernama PT Karya Karsa Cipta berencana membuka pabrik baru untuk memperluas pasar di wilayah Jawa Barat. Perusahaan ini mempertimbangkan 4 lokasi alternatif, yaitu yang pertama lokasi Bandung, yang kedua yaitu Garut, yang ketiga Tasikmalaya, dan yang keempat yaitu Cirebon. Dari keempat lokasi tersebut, kami akan menganalisis menggunakan 4 metode. Yang pertama, metode faktor penilaian atau vector rating. Yang kedua, metode titik impas lokasi atau break-even analysis. Yang ketiga, metode transportasi. Yang keempat, yaitu metode pusat gravitasi atau center of gravity. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode faktor penilaian atau vector rating. Ini terdapat data mengenai keempat lokasi tersebut dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dengan bobot nilai dari masing-masing faktor tersebut, yaitu ada faktor biaya tenaga kerja dengan bobot 30%, faktor akses bahan baku dengan bobot 25%, faktor transportasi dengan bobot 20%, faktor kedekatan pasar dengan bobot 15%, dan faktor infrastruktur dengan bobot 10%. Di mana di sini ada data dari keempat lokasi tersebut. Yang pertama, lokasi Bandung dengan faktor biaya tenaga kerja memiliki skor 85. Faktor akses bahan baku memiliki skor 75. Faktor transportasi memiliki skor 90. Faktor kedekatan pasar memiliki skor 85. Dan faktor infrastruktur memiliki skor 90. Selanjutnya, lokasi yang kedua yaitu Garut. Faktor biaya tenaga kerja memiliki skor 85, faktor akses bahan baku memiliki skor 70, faktor transportasi memiliki skor 70, faktor kedekatan pasar memiliki skor 65, dan faktor infrastrukturnya memiliki skor 75. Lokasi yang ketiga yaitu Tasikmalaya. Faktor biaya tenaga kerja dengan skor 75, faktor akses bahan baku dengan skor 85, faktor transportasi dengan skor 75, faktor kedekatan pasar dengan skor 70, dan faktor infrastrukturnya dengan skor 70. Lokasi yang keempat yaitu Cirebon. Faktor biaya tenaga kerja memiliki skor 70, faktor akses bahan baku memiliki skor 80, faktor transportasi memiliki skor 85, faktor kedekatan pasar memiliki skor 90, dan faktor infrastrukturnya memiliki skor 80. Selanjutnya yaitu menghitung nilai tertimbang dari masing-masing lokasi dengan menggunakan rumus nilai total sama dengan jumlah dari bobot dikalikan skor. Lokasi pertama yaitu Bandung dengan faktor biaya tenaga kerja memiliki bobot 30% dikalikan skor 80, maka nilai tertimbang yang dihasilkan yaitu 24. Faktor akses bahan baku dengan bobot 25% dikalikan skor 75, nilai tertimbangnya yaitu 18,75. Faktor transportasi dengan bobot 20% dikalikan skor 90, nilai tertimbangnya yaitu 18. Faktor kedekatan pasar dengan bobot 15% dikalikan skor 85, maka nilai tertimbangnya yaitu 12,75. Dan faktor infrastruktur dengan bobot 10% dikalikan skor 90, maka nilai tertimbangnya yaitu 9. Total keseluruhan dari nilai tertimbang pada lokasi Bandung yaitu 82,5. Selanjutnya lokasi kedua yaitu Garut. Faktor biaya tenaga kerja dengan bobot 30% dikalikan skor 85, maka nilai tertimbangnya yaitu 25,5. Faktor akses bahan baku dengan bobot 25% dikalikan skor 70, maka nilai tertimbangnya yaitu 17,5. Faktor transportasi dengan bobot 20% dikalikan skor 70, maka nilai tertimbangnya yaitu 14. Faktor kedekatan pasar dengan bobot 15% dikalikan skor 65, nilai tertimbangnya yaitu 9,75. Faktor infrastruktur dengan bobot 10% dikalikan skor 75, maka nilai tertimbangnya yaitu 7,5. Maka total dari keseluruhan nilai tertimbang untuk lokasi Garut
yaitu 74,25. Selanjutnya lokasi yang ketiga yaitu Tasikmalaya. Faktor biaya tenaga kerja dengan bobot 30% dikalikan skor 75, maka nilai tertimbangnya yaitu 22,5. Faktor akses bahan baku dengan bobot 25% dikalikan skor 85, maka hasilnya yaitu 21,25. Faktor transportasi dengan bobot 20% dikalikan skor 75, maka nilai tertimbangnya yaitu 15. Faktor kedekatan pasar dengan bobot 15% dikalikan skor 70, maka nilai tertimbangnya yaitu 10,5. Faktor infrastruktur dengan bobot 10% dikalikan skor 70, maka nilai tertimbangnya yaitu 7. Total dari keseluruhan nilai tertimbang untuk lokasi Tasikmalaya yaitu 76,25. Lokasi keempat yaitu Cirebon. Faktor biaya tenaga kerja memiliki bobot 30% dikalikan skor 70, maka nilai tertimbangnya yaitu 21. Faktor akses bahan baku dengan bobot 25% dikalikan skor 80, maka nilai tertimbangnya yaitu 20. Faktor transportasi dengan bobot 20% dikalikan skor 85, menghasilkan nilai tertimbang 17. Faktor kedekatan pasar dengan bobot 15% dikalikan skor 90, maka nilai tertimbangnya 13,5. Faktor infrastruktur dengan bobot 10% dikalikan skor 80, maka hasilnya yaitu 8. Total dari nilai tertimbang untuk lokasi Cirebon yaitu 79,5. Selanjutnya yaitu menentukan lokasi terbaik dari keempat lokasi tersebut. Di sini terdapat hasil akhir perbandingan dari keempat lokasi. Yang pertama, lokasi Bandung dengan nilai total 82,5, lokasi Garut dengan nilai total 74,25, lokasi Tasikmalaya dengan nilai total 76,25, dan lokasi Cirebon dengan nilai total 79,5. Berdasarkan metode faktor penilaian, maka lokasi terbaik untuk pabrik baru PT Karya Karsa Cita adalah lokasi Bandung karena memiliki skor tertinggi yaitu 82,5. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi Bandung menawarkan kombinasi terbaik dari faktor transportasi, infrastruktur, kedekatan pasar, dan tenaga kerja dibandingkan dengan lokasi alternatif lainnya. Sekian penjelasan mengenai metode faktor penilaian atau vector rating. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Valerie. Silakan Valerie. Baik, terima kasih Katriani. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode perhitungan titik impas BEP. Dengan menggunakan rumus BEP, biaya tetap, harga jual kurang biaya variabel, di mana harga jual adalah Rp20.000 per unit. Yang pertama, Bandung, BEP adalah sama dengan Rp500.000 per Rp20.000 kurang Rp12.000 sama dengan Rp500.000 per Rp8.000, hasil 62.500 unit. Yang kedua, Garut, BEP Rp400.000 per Rp220.000 kurang Rp14.000 sama dengan Rp400.000 per Rp6.000, hasil 66.667 unit. Ketiga, Tasikmalaya, BEP Rp450.000 per Rp20.000 kurang Rp13.000 sama dengan Rp450.000 per Rp7.000, hasil 64.286 unit. Selanjutnya, Cirebon, BEP Rp550.000 per Rp20.000 kurang Rp11.000 sama dengan Rp550.000 per Rp9.000, hasil 61.111 unit. Kedua, bandingkan jumlah unit impas berdasarkan hasil perhitungan titik impas di atas. Perbandingan jumlah unit impas dari terendah sampai yang tertinggi adalah: yang pertama Cirebon 61.111 unit, kedua Bandung 62.500 unit, ketiga Tasikmalaya 64.286 unit, keempat Garut 66.667 unit. Yang ketiga, lokasi berdasarkan volume produksi. Berdasarkan hasil analisis BEP di atas, lokasi dengan BEP terendah adalah lokasi yang paling cepat mencapai titik impas. Balik modal lebih awal. Oleh karena itu, kita dapat membaginya ke dalam rentang volume produksi. Terdiri dari 5. Yang pertama, volume produksi kurang dari 61.111 unit, perusahaan akan mengalami kerugian di semua lokasi. Yang kedua, volume produksi 61.111 sampai 62.499
Unit Cirebon adalah lokasi terbaik karena sudah mencapai titik impas lebih dulu dibandingkan kota lain. Ketiga, volume produksi 62.500 sampai 64.285 unit. Bandung menjadi lokasi terbaik karena BUP Bandung tercapai pada 62.500 unit. Keempat, volume produksi 64.286 sampai 66.666 unit. Tasikmalaya adalah lokasi paling optimal di rentang ini. Kelima, volume produksi lebih dari 66.667 unit. Semua lokasi melewati titik impas, namun Cirebon akan memberikan keuntungan per unit tertinggi karena memiliki biaya variabel terendah Rp11.000. Penyerahan selanjutnya untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yoga. Silakan Kak Yoga. Baik, terima kasih Valeri. Selanjutnya saya akan menjelaskan data transportasi dari Bandung dan Garut ke Bekasi, Bogor, Karawang. Bandung Bekasi 8, Bandung Bogor 6, Bandung Karawang 10 dengan supply 300. Garut Bekasi 9, Garut Bogor 7, Garut Karawang 8 dengan supply 250 dan Diamond 200, 150, 200. Total supply dan Diamond sama dengan 550, yaitu seimbang. Less cost method. Langkah 1, mengalokasikan dengan memilih biaya terkecil Bandung Bogor sama dengan 6, alokasi Bandung sama dengan 300, Bogor 150, sisa Bandung sama dengan 150, Bogor 0. Langkah 2, biaya terkecil kedua Bandung, Bekasi sama dengan 8, alokasi Bandung sama dengan 150, Bekasi 200, sisa Bandung sama dengan 0, Bekasi sama dengan 50. Langkah 3, tersisa Garut untuk memenuhi sisa demand, alokasi Garut ke Bekasi 50 unit, Garut ke Karawang 200 unit. Tabel akhir alokasi per unit. Dari Bandung ke Bekasi 150, Bandung ke Bogor 150, Bandung Karawang 0, supply 300. Dari Garut ke Bekasi 50, dari Garut ke Bogor 0, dari Garut ke Karawang 200 dengan supply 250 dan demand 200, 150 dan 200. Perhitungan total biaya sama dengan unit kali biaya. Total biaya 150 kali 8 plus 150 kali 6 plus 50 kali 9 plus 200 kali 8 sama dengan 1200 ditambah 900 ditambah 450 ditambah 1600 sama dengan 4150. Dengan 1200 Bandung Bekasi, 900 Bandung Bogor, 450 Garut Bekasi, 1600 Garut Karawang. Distribusi paling efisien Bandung Bekasi 150 unit, Bandung Bogor 150 unit, Garut Bekasi 50 unit, Garut Karawang 200 unit. Dengan total biaya transportasi minimum 4.150. Untuk lokasi yang dipilih, alokasi dari Bandung ke Bogor karena dengan menghasilkan 150 unit, produksi memiliki biaya produksi paling rendah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan metode selanjutnya dijelaskan oleh Farah. Baik, terima kasih Yoga. Izin saya melanjutkan mempresentasikan penentuan lokasi gudang optimal untuk PT Karya Karsa Cita dengan menggunakan metode pusat gravitasi atau center of gravity method. Bisa kita lihat pada tabel di layar, kita memiliki 3 wilayah distributor utama, yaitu Bekasi, Karawang, dan Bogor. Nah, setiap wilayah masing-masingnya koordinat lokasinya ditandai dengan X dan Y sebagai representasi posisi geografisnya. Volume permintaan atau demand, nah itu disebut sebagai W, di mana total beban permintaan dari ketiga wilayah ini adalah sebesar 550 unit. Nah, untuk mencari titik tengah yang paling efisien, kita mengalihkan koordinat masing-masing untuk lokasi dengan beban permintaannya, sehingga didapatkan total nilai X dikali W sebesar 3.200 dan total nilai Y kali W sebesar 3.350. Nah, adapun rumus perhitungannya sebagai berikut. Dengan hasil X 5 kali 5,82 dan Y 6,09. Dengan itu lokasi yang paling optimal yaitu di koordinat 5,82 dan Y 6,09 yang mendekati wilayah Bandung. Nah, adapun selanjutnya mengenai visualisasi dan kesimpulan akhir dapat dilihat sebagai berikut. Visualisasi yang sudah saya buat
Di sebelah kiri terdapat grafik koordinat yang memetakan posisi geografis seluruh titik. Nah, bulatan hijau, oranye, dan biru masing-masing mewakili distributor kita di Bogor, Karawang, dan Bekasi, dan Bandung sebagai warna ungu. Kotak ungu itu adalah Bandung, sementara bulatan kuning dan simbol bintang adalah titik optimal gudang baru hasil perhitungan center of gravity tadi, yaitu koordinat 5,82 dan 6,09 yang posisinya berada di tengah-tengah untuk menyimbangkan jarak pengiriman. Nah, untuk rekap 4 metode ini, yang pertama ada faktor rating, menghasilkan rekomendasi di Bandung dengan skor tertinggi yaitu 82,5. Dan yang kedua adalah break-even analysis, menyarankan wilayah Cirebon karena memiliki nilai BEP terendah sebesar 6.111 unit. Nah, metode transportasi menunjukkan alokasi distribusi dari Bandung ke Bogor memberikan biaya minimum sebesar 4.150. Nah, untuk center of gravity-nya menghasilkan koordinat 5,82 dibanding 6,09 yang secara geografis mendekati wilayah Bandung. Selanjutnya yaitu kesimpulan akhir. Dari keempat metode tersebut, maka dapat ditentukan bahwa lokasi yang paling layak dipilih yaitu Bandung, karena lokasi Bandung unggul dalam mayoritas metode analisis yang digunakan, yaitu memiliki nilai tertimbang faktor penting tertinggi atau vector rating, rute distribusi biaya minimum atau transportasi, serta posisi geografis paling strategis berdasarkan jarak dan volume permintaan atau center of gravity. Baik, sekian dari kelompok 13 mengenai penjelasan metode analisis penentuan lokasi terbaik. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.